Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirham Dewilanto Ferreira dari Ilmu Komputer kelas B dengan NIM 25101101. Pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan rangkaian flip-flop SR menggunakan gerbang NOR di aplikasi Proteus. Sebelum kita merangkai, pertama-tama kita akan membuat new project. Kita akan memencet new project, terus kita tunggu. Oke, terus untuk di bagian nama kita bebas mau taruh apa saja. Kita akan menamainya flip-flop gerbang NOR. Terus kita next sampai ke skematik. Terus sampai skematik kita finish. Oke, setelah itu kita akan mengumpulkan komponen-komponen yang kita mau dengan cara kita bisa mengklik tanda P yang pada dekat toolbar dekat kiri, atau kita bisa mengklik tanda P pada keyboard kita. Terus setelah muncul tampilan ini, kita akan mencari inputannya, yaitu logic state. Oke, setelah kita sudah menulis logic state, kita pilih yang bagian activate, terus kita klik, terus kita pilih OK untuk mengambilnya. Setelah itu kita buka library lagi, terus kita pilih outputnya, yaitu logic state prop. Oke, kita klik yang bagian big, terus kita pilih OK. Setelah itu kita ke library lagi untuk mengambil gerbang NOR-nya. Kita ketik saja NOR, terus kita ambil, kita geser ke bawah, terus kita ambil NOR yang bagian activate. Terus kita pilih OK. Oke, setelah kita selesai mengumpulkan komponen-komponen yang kita perlu, kita akan menaruh semuanya di dalam kotak tengah, yaitu kita pertama-tama menaruh inputannya dulu, inputan S dan R-nya. Inputan S-nya berada di atas, sedangkan inputan R-nya berada di bawah. Setelah itu kita memasukkan gerbang NOR-nya dengan presisi yang sama dengan inputan pertama. Begitu pula yang di bawah juga kita akan memasukkan dengan yang di inputan yang sebelahnya. Terus setelah itu kita akan memasukkan outputnya dengan sejajar dengan gerbang NOR, begitu pula yang di bawah. Oke, setelah sudah sejajar semua, terus kita klik kiri pada inputannya, kita tarik dari kiri ke kanan, begitu pula juga dari gerbang NOR ke outputnya. Begitu pula yang di bawahnya, kita tarik dari kiri ke kanan, dari ujung ke ujung. Oke, ketika sudah semua tersambung, kita akan menyambungkan bagian gerbang NOR bagian bawah, bagian atas dengan output bagian bawah. Terserah kalian bangun bagaimanapun bentuknya, yang penting dia tersambung antara bawah dan atasnya. Begitu pula sebaliknya, yang bagian bawah akan disambungkan dengan output atas. Oke, setelah semua sudah disambungkan, kita akan menamai yang bagian mana set dan bagian mana yang reset di bagian inputannya. Oke, kita akan menamai inputan pertama sebagai set, atau bisa dibilang S, dan kita akan mengubah ukurannya supaya mudah dilihat. Oke, terus kita klik OK ketika sudah. Terus kita kasih nama di bagian bawah, inputan bawahnya juga dengan nama reset atau R. Terus kita ubah ukurannya sama seperti di atas. Oke, terus di bagian outputnya juga kita akan mengubahnya dengan nama Q. Dan kita ubah ukurannya. Yang di bawah juga, sebelum itu kita rapikan dulu agar terlihat rapi. Yang di bawah juga kita ubah jadi not Q, atau bisa dibilang Q not.
Oke, kita ubah ukurannya juga. Oke, kita rapikan karena tidak pas. Kita drag. Oke, terus kita klik icon yang di kiri yang bergaris. Terus kita kasih garis di atas bagian kui output bagian bawah supaya kita bisa membedakan yang mana kui dan yang mana not kui. Oke, setelah itu kita akan membuat kondisi pertama, yaitu dengan membuat setnya menjadi angka 1 dan reset menjadi angka 0. Setelah itu kita play. Oke, yang begitu kui-nya menjadi angka 0 sedangkan not kui-nya menjadi angka 1. Itu yang dinamakan dengan kondisi set. Oke, kita akan memasuki kondisi kedua, yaitu dengan mengubah resetnya menjadi angka 1 sedangkan setnya menjadi angka 0. Oke, terus kita play dan hasilnya kui-nya menjadi angka 1 sedangkan kui not-nya menjadi angka 0. Oke, kondisi tersebut yang dinamakan dengan kondisi reset. Oke, kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu dengan membuat set dan resetnya sama-sama 0. Oke, setelah kita membuatnya sama-sama 0, kita play. Oke, untuk hasilnya tidak ada, tapi sebenarnya hasilnya itu tetap sama dengan kondisi yang sebelumnya, yaitu 1, 0. Atau bisa dibilang kondisi ini disebut whole atau memori yang menyimpan kondisi sebelumnya. Oke, kita masuk ke kondisi terakhir, yaitu dengan membuat set dan resetnya sama-sama 1. Apa yang akan terjadi? Kita play. Oke, hasilnya itu akan menjadi 00, yang dimana ini sebenarnya hasil yang tidak ada atau bisa dibilang invalid, yang seharusnya tidak ada. Oke, itu pula kondisi-kondisi yang ada dalam gerbang NOR ini. Ada pula gerbang kebenaran yang akan saya tampilkan. Yang jadi flip-flop sesuai dengan gerbang NOR berfungsi untuk menyimpan 1 bit data digital dan menjadi dasar dari berbagai jenis flip-flop lainnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi mereka yang menonton atau teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.